Tidak semua kisah horor dimulai dengan teriakan atau darah. Beberapa justru berawal dari laporan singkat, disampaikan dengan suara ragu oleh orang-orang biasa yang tidak pernah berniat menjadi saksi sejarah. Kisah tentang The Mothman adalah salah satunya, sebuah peristiwa yang pada awalnya dianggap ganjil, sebelum akhirnya berubah menjadi teka-teki nasional. Point Pleasant adalah kota kecil di pertemuan Sungai Ohio dan Kanawha, tempat di mana kehidupan berjalan lambat dan nyaris tak pernah tersentuh sensasi besar. Namun pada pertengahan November 1966, ketenangan itu mulai retak, bukan karena kejahatan, bukan pula karena bencana alam, melainkan karena kemunculan sesuatu yang tidak sesuai dengan logika siapapun yang melihatnya. Pada malam 15 November 1966, dua pasangan muda, Roger dan Linda Scarberry, serta Steve dan Mary Mallett, melintasi area terpencil di luar kota, sebuah wilayah bekas kompleks militer yang dikenal warga sebagai area TNT. Tempat ini telah lama ditinggalkan, dipenuhi bangunan beton kosong, rawa, dan jalanan sempit yang jarang dilewati siapapun setelah gelap. Mereka bukan pemburu makhluk misterius, bukan juga orang yang mencari sensasi. Mereka hanya berkendara, lalu berhenti sebentar di area yang sepi itu. Namun beberapa menit kemudian, mereka mengaku melihat sesuatu yang membuat mereka panik. Dalam laporan mereka, sosok itu berdiri di dekat bangunan tua. Tubuhnya besar dan gelap, dengan bentuk yang tidak jelas seperti manusia, namun tidak terlihat seperti manusia sepenuhnya. Yang paling menonjol adalah matanya, dua titik terang berwarna merah yang terlihat jelas dalam gelap. Mereka menyebut makhluk itu kemudian bergerak mendekat, dan pada saat itulah mereka masuk mobil dan pergi secepat mungkin. Yang membuat laporan ini semakin aneh adalah detail yang muncul setelahnya. Mereka mengatakan bahwa saat mobil melaju, makhluk itu tidak hanya mengejar dari belakang, tapi juga terlihat seperti terbang atau melayang mengikuti kendaraan mereka. Mereka memperkirakan kecepatannya bisa menyamai mobil yang melaju tinggi. Dalam situasi panik, mereka menyebut sosok itu seolah tidak mengepakkan sayap seperti burung normal. Ia hanya bergerak di udara dengan cara yang sulit dijelaskan. Dan ketika mereka akhirnya mencapai area yang lebih ramai, sosok itu menghilang begitu saja. Setelah kejadian itu, mereka melapor ke polisi. Dan disinilah Mothman mulai berubah dari cerita biasa menjadi fenomena. Laporan itu dicatat secara resmi oleh kepolisian setempat, bukan sebagai lelucon, melainkan sebagai pernyataan saksi yang tampak benar-benar terguncang. Polisi yang melakukan pemeriksaan awal tidak menemukan jejak fisik apapun di area TNT. Tidak ada bekas kaki, tidak ada tanda perusakan. Namun satu hal menarik perhatian mereka. Keempat saksi memberikan deskripsi yang hampir identik, tanpa saling berdiskusi sebelumnya. Hal ini membuat laporan tersebut sulit untuk langsung diabaikan. Malam itu berlalu tanpa jawaban. Namun apa yang belum mereka sadari adalah bahwa kejadian tersebut bukanlah akhir, melainkan permulaan. Dalam beberapa hari ke depan, Point Pleasant akan mendengar lebih banyak laporan serupa, dan rasa takut yang awalnya bersifat pribadi perlahan berubah menjadi keresahan seluruh kota. Apa yang awalnya dianggap sebagai satu laporan aneh, perlahan berubah menjadi rangkaian kesaksian yang sulit diabaikan. Dalam hitungan hari setelah kejadian di area TNT, warga Point Pleasant lainnya mulai datang ke kantor polisi dengan cerita yang terdengar serupa. Mereka melihat sosok besar terbang rendah di atas jalan, berdiri di ladang kosong, atau menghilang di balik pepohonan saat malam tiba. Laporan-laporan ini datang dari berbagai latar belakang. Ada pekerja malam, pengendara yang melintas, hingga keluarga yang mengaku melihat makhluk tersebut dari halaman rumah mereka sendiri. Meskipun detail kecilnya berbeda, inti ceritanya tetap sama. Sosok bersayap, mata merah menyala, dan perasaan diawasi yang muncul tanpa peringatan. Seiring bertambahnya kesaksian, kejadian-kejadian aneh lainnya mulai dilaporkan. Beberapa warga mengaku hewan peliharaan mereka menghilang tanpa jejak. Anjing yang biasanya tidak pernah menjauh dari rumah ditemukan lenyap. Sementara ternak di ladang menunjukkan perilaku gelisah, seolah bereaksi terhadap sesuatu yang tidak terlihat manusia. Suasana kota kecil itu perlahan berubah. Jalanan menjadi lebih sepi setelah matahari terbenam, dan orang-orang mulai menghindari area TNT sepenuhnya. Percakapan di toko, gereja, dan pom bensin selalu berujung pada topik yang sama. Rasa penasaran bercampur ketakutan, menciptakan tekanan psikologis yang menyelimuti kehidupan sehari-hari warga. Ketakutan ini tidak selalu muncul dalam bentuk teriakan atau kepanikan terbuka. Sebagian besar hadir dalam keheningan, dalam pintu yang dikunci lebih awal, lampu yang dibiarkan menyala sepanjang malam, dan kebiasaan baru untuk tidak berpergian sendirian setelah gelap. Point Pleasant yang sebelumnya dikenal sebagai kota yang tenang, kini hidup dalam kewaspadaan konstan. Sesuatu yang tak terlihat jelas telah mengubah cara orang-orang memandang malam. Dan yang paling mengganggu, belum ada satupun penjelasan yang mampu menghentikan aliran cerita yang terus berdatangan. Pada titik ini, Mothman bukan lagi pengalaman pribadi beberapa orang,
Ia telah menjadi bayangan kolektif yang menghantui satu kota kecil, dan ketakutan itu baru saja dimulai. Ketika laporan tentang sosok bermata merah terus bermunculan, perhatian akhirnya beralih ke pihak berwenang. Kepolisian Point Pleasant tidak lagi bisa menganggap kejadian ini sebagai insiden terpisah. Laporan warga datang hampir setiap malam, dengan pola waktu dan lokasi yang mulai membentuk gambaran yang mengganggu. Area TNT kembali menjadi pusat penyelidikan, meskipun tidak satupun petugas menemukan bukti fisik yang dapat menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Situasi berubah drastis ketika media lokal mulai meliput kisah tersebut. Surat kabar setempat memuat kesaksian warga, sementara stasiun radio membahas penampakan misterius itu sebagai topik utama. Nama Mothman mulai digunakan untuk menggambarkan sosok bersayap bermata merah yang menghantui malam-malam di sekitar kota. Julukan ini dengan cepat menyebar, memberikan identitas pada sesuatu yang sebelumnya hanya dianggap bayangan tanpa nama. Liputan media membawa dampak ganda. Di satu sisi, sebagian orang menganggap cerita ini berlebihan dan sensasional. Namun di sisi lain, semakin banyak warga yang merasa berani melapor setelah mendengar bahwa mereka tidak sendirian. Polisi mencatat bahwa sebagian besar saksi tampak rasional, tidak berada di bawah pengaruh alkohol, dan memberikan kesaksian yang konsisten satu sama lain, meskipun berasal dari lokasi dan waktu yang berbeda. Di tengah penyelidikan, laporan-laporan aneh lainnya mulai muncul. Beberapa warga mengeluhkan gangguan pada sambungan telepon, suara statis yang tiba-tiba muncul, atau sinyal radio yang terputus tanpa alasan jelas. Ada pula yang melaporkan mesin kendaraan mati mendadak saat melintas di dekat area TNT. Meskipun kejadian ini tidak pernah terbukti berkaitan langsung, kebetulan-kebetulan tersebut semakin memperkuat rasa tidak nyaman di kalangan warga. Point Pleasant kini berada di bawah sorotan publik. Kota kecil yang sebelumnya nyaris tak dikenal, mendadak menjadi bahan pembicaraan di luar wilayah West Virginia. Wartawan dari luar daerah mulai berdatangan, mencari cerita, wawancara, dan sensasi. Bagi warga, perhatian ini bukanlah hal yang menenangkan. Justru sebaliknya, rasa aman mereka semakin terkikis. Ketakutan yang awalnya bersifat lokal, kini bercampur dengan tekanan eksternal. Antara rasa ingin tahu, ketidakpastian, dan sorotan media, Point Pleasant mulai merasakan sesuatu yang lebih besar sedang mendekat, sesuatu yang belum mereka pahami sepenuhnya. Tanggal 15 Desember 1967 adalah hari yang dingin di Point Pleasant. Menjelang sore, kota kecil itu mulai dipenuhi aktivitas rutin menjelang Natal. Kendaraan mengantri di atas Silver Bridge, jembatan baja yang menghubungkan Point Pleasant, West Virginia dengan Gallipolis, Ohio. Tidak ada tanda bahaya, tidak ada peringatan. Semua tampak berjalan seperti biasa. Pukul 5 sore di tengah kemacetan jam pulang kerja, jembatan itu runtuh secara tiba-tiba. Dalam hitungan detik, struktur baja sepanjang lebih dari 200 meter ambruk ke sungai Ohio. Mobil-mobil yang berada di atasnya ikut terjun ke air dingin. Kepanikan melanda, beberapa kendaraan tenggelam seketika, terperangkap di dalam reruntuhan logam. Upaya penyelamatan berlangsung dalam kondisi kacau, gelap, dan nyaris tanpa persiapan menghadapi bencana sebesar itu. Tragedi ini menewaskan 46 orang. Sebagian jasad baru ditemukan berminggu-minggu kemudian. Bagi Point Pleasant, hari itu menjadi luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Namun bagi sebagian warga, ada satu detail yang terasa terlalu kebetulan untuk diabaikan. Dalam bulan-bulan sebelum runtuhnya Silver Bridge, laporan tentang Mothman mencapai puncaknya. Banyak saksi mengaku melihat sosok bermata merah itu di sekitar jembatan atau terbang di atas sungai Ohio pada malam hari. Beberapa bahkan menyatakan bahwa penampakan terakhir terjadi hanya beberapa hari sebelum tragedi. Setelah jembatan runtuh, laporan penampakan Mothman tiba-tiba berhenti. Ketiadaan laporan ini memicu pertanyaan yang lebih mengganggu daripada penampakan itu sendiri. Apakah Mothman adalah pertanda? Apakah kehadirannya merupakan peringatan yang gagal dipahami? Atau apakah manusia dalam upaya mencari makna dari tragedi besar mengaitkan dua peristiwa yang sebenarnya tidak saling berhubungan? Penyelidikan resmi menyimpulkan bahwa runtuhnya Silver Bridge disebabkan oleh kegagalan struktural pada salah satu komponen baja yang telah mengalami korosi. Penjelasan ini masuk akal secara teknis, namun bagi warga yang telah hidup dalam ketakutan berbulan-bulan sebelumnya, jawaban tersebut tidak sepenuhnya meredakan kegelisahan. Bagi mereka, Mothman telah menjadi simbol, bukan hanya dari ketakutan akan makhluk tak dikenal, tetapi juga dari rapuhnya kehidupan manusia. Tragedi Silver Bridge mengubah cerita ini selamanya. Sejak saat itu, Mothman tidak lagi sekedar penampakan misterius, melainkan bagian dari ingatan kolektif tentang kehilangan, peringatan, dan sesuatu yang datang tanpa bisa dihentikan. Dan dari sinilah, kisah The Mothman melangkah ke wilayah yang lebih gelap, antara mitos, kebetulan, dan upaya manusia untuk memahami makna di balik bencana.
Setelah runtuhnya jembatan Silver Bridge, kisah tentang The Mothman tidak berhenti. Justru sebaliknya, ia berkembang menjadi legenda modern yang diperdebatkan hingga hari ini. Tanpa bukti fisik yang pernah ditemukan, Mothman hidup di antara dua wilayah, kepercayaan dan rasionalitas. Disinilah berbagai teori mulai bermunculan, mencoba menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi di Point Pleasant. Dari sudut pandang mitologis, Mothman sering dianggap sebagai pertanda bencana. Banyak yang menyamakan sosoknya dengan malaikat maut atau pembawa pesan buruk. Makhluk yang muncul bukan untuk menyerang, melainkan untuk mengamati dan memberi peringatan. Teori ini diperkuat oleh pola kemunculannya yang selalu berdekatan dengan tragedi besar. Tidak hanya di Point Pleasant, tetapi juga dalam laporan-laporan serupa di tempat lain pada tahun-tahun berikutnya. Ada pula yang meyakini bahwa Mothman bukan makhluk biologis, melainkan entitas dari dimensi lain. Sosok pengamat yang hanya sekali terlihat ketika terjadi gangguan besar pada realitas manusia. Pendapat ini sering dikaitkan dengan laporan gangguan elektromagnetik, seperti sinyal radio yang terganggu dan mesin kendaraan yang mati mendadak. Namun penjelasan rasional menawarkan sudut pandang yang berbeda. Beberapa ahli berpendapat bahwa Mothman hanyalah hasil salah identifikasi hewan. Salah satu pendapat yang paling sering dikutip datang dari Dr. Robert L. Smith, seorang profesor biologi di West Virginia University. Ia menyatakan bahwa deskripsi Mothman sangat mirip dengan sandil crane, spesies burung besar yang sesekali bermigrasi melalui wilayah tersebut. Sandil crane dapat mencapai tinggi hampir setara manusia, memiliki rentang sayap yang lebar, dan sepasang mata yang mampu memantulkan cahaya merah terang saat terkena sorot lampu di malam hari. Dalam kondisi gelap dan penuh tekanan psikologis, burung ini dapat terlihat jauh lebih besar dan mengancam daripada ukuran aslinya. Menurut Dr. Smith, kombinasi lingkungan malam, jarak pandang terbatas, dan ketakutan kolektif dapat mengubah penampakan burung biasa menjadi sosok yang terasa asing dan menakutkan. Faktor psikologis juga memainkan peran besar. Ketika satu laporan mendapat perhatian luas, otak manusia cenderung mencari pola. Fenomena ini dikenal sebagai histeria massal, di mana ketakutan kolektif membuat orang lebih mudah menafsirkan bayangan, suara, dan pergerakan biasa sebagai sesuatu yang luar biasa. Media tanpa disadari memperkuat efek ini dengan pemberitaan yang terus berulang. Tragedi Silver Bridge sendiri memberikan konteks emosional yang kuat. Dalam situasi kehilangan besar, manusia secara alami mencari makna. Menghubungkan penampakan Mothman dengan bencana menjadi cara untuk memahami peristiwa yang terlalu mendadak dan terlalu menyakitkan untuk diterima sebagai kebetulan semata. Namun tidak satupun teori ini mampu menjelaskan semua detail. Konsistensi kesaksian, waktu kemunculan, dan berhentinya laporan setelah tragedi tetap menjadi teka-teki. Mothman berada di wilayah abu-abu, tidak sepenuhnya dapat dibuktikan, namun juga sulit untuk sepenuhnya disangkal. Dan di antara mitos serta sains, satu pertanyaan tetap menggantung. Apakah Mothman adalah makhluk nyata, simbol ketakutan manusia, atau sesuatu yang hanya muncul ketika kita paling rentan? Hingga hari ini tidak ada bukti yang benar-benar memastikan apa atau siapa The Mothman. Tidak ada bangkai, tidak ada foto yang tak terbantahkan, dan tidak ada kesimpulan tunggal yang diterima semua pihak. Yang tersisa hanyalah kesaksian, catatan sejarah, dan ingatan kolektif sebuah kota kecil yang pernah hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Bagi sebagian orang, Mothman adalah makhluk nyata, sesuatu yang belum mampu dijelaskan oleh sains modern. Bagi yang lain, ia hanyalah hasil salah tafsir, ketakutan massal, dan upaya manusia mencari makna di tengah tragedi besar. Kedua pandangan ini berdiri berdampingan, tanpa pernah benar-benar saling meniadakan. Menariknya, kisah yang dulu menimbulkan rasa takut itu kini berubah wajah. Di Point Pleasant, The Mothman tidak lagi hanya dikenang sebagai pertanda bencana, melainkan juga sebagai bagian dari identitas kota. Setiap tahun, warga mengadakan Mothman Festival, sebuah acara yang mempertemukan sejarah, budaya populer, dan rasa ingin tahu publik terhadap misteri lama. Patung Mothman berdiri di pusat kota, bukan sebagai simbol teror, melainkan sebagai pengingat akan cerita yang pernah mengguncang tempat itu. Perubahan ini menunjukkan bagaimana manusia berdamai dengan ketakutan. Sesuatu yang dulu menghantui malam, kini dihadapi di siang hari, dibicarakan, dipelajari, dan bahkan dirayakan. Namun perayaannya tidak serta-merta menghapus pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin pertanyaan terpenting bukanlah apakah Mothman benar-benar ada, melainkan mengapa saat bencana terjadi, manusia selalu mencari tanda. Dan mungkin disitulah Mothman sebenarnya berada, di batas antara sejarah, keyakinan, dan kebutuhan manusia untuk memahami hal yang tak terhindarkan.